baik teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknologi bahan alam. Yang pertama, itu ada pemilihan dan penyimpanan bahan. Istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani, yaitu taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan seperti musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, serta kondisi tanah. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, dan tanaman lainnya. Sumber bahan baku, yang pertama biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, yang kedua hasil budidaya. Selanjutnya tahapan memperoleh simplisia, yaitu pengumpulan, bagaimana, kapan, cara sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, penyimpanan, serta sortasi basah. Pemilihan dan penyimpanan bahan. Yang pertama, penyiapan bahan, yaitu dengan pengeringan, dapat dipanaskan di bawah sinar matahari, kering angin, maupun menggunakan oven. Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Pengeringan. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab serta pada suhu yang dingin. Kemudian ada pemeriksaan mutu. Yang pertama, identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Kemudian penyimpanan. Cara dan tempat penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga simplisia. Kualitas gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan, karena sifatnya yang mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Selanjutnya, ada 3 tahap proses ekstraksi, yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan, serta masuk ke dalam sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Terakhir, pelarut senyawa metabolit yang terlarut dan dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metodenya yaitu maserasi, perkolasi, ekstraksi, soklitasi, ekstraksi dengan ultrasonikasi, ekstraksi dengan tekanan. Berikut ada beberapa pelarut yang digunakan. Selanjutnya ada ekstraksi. Buat ekstrak dari serbuk kering simplisia dengan cara maserasi menggunakan pelarut yang sesuai. Gunakan pelarut yang dapat menyaring sebagian besar metabolit sekunder yang terkandung dalam serbuk simplisia. Kecuali dinyatakan lain dalam monografi, gunakan etanol 70%. Masukkan 1 bagian serbuk kering simplisia ke dalam maserator, tambahkan 10 bagian pelarut. Rendam selama 6 jam pertama sambil sesekali diaduk. Kemudian, diamkan selama 18 jam. Pisahkan maserat dengan cara sentrifugasi atau filtrasi. Ulangi proses penyaringan sekurang-kurangnya 1 kali dengan jenis pelarut yang sama dan jumlah volume pelarut sebanyak setengah kali jumlah volume pelarut pada penyaring pertama. Selanjutnya, evaporasi. Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah, dapat juga menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian, hitung rendemen yang diperoleh, yaitu presentasi bobot antara rendemen dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan dengan penimbangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.